cara konfigurasinya? Pertama, yaitu membuka aplikasi paket tracernya. Kemudian, kita mendesain topologi jaringan VLAN yang akan dibangun pada aplikasi paket tracer. Di sini, aku memakai satu router, satu switch, 4 PC, dan 2 server. Nah, router ini bertipe 2621XM. Bisa dilihat cara penyusunannya seperti ini. Kemudian kita hubungkan semua komponen ini menggunakan kabel string. Kenapa menggunakan kabel string? Karena kabel string digunakan untuk menghubungkan yang berbeda. Contohnya antara router ke switch. Nah, untuk kabel crossover itu untuk menghubungkan sebuah jaringan yang sama. Contohnya dari router ke router. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa membuat VLAN ID. Klik pada switch di Cisco dan pilih CLI. Kemudian klik perintah di bawah ini. Perintahnya pertama, klik enable, kemudian ketik VLAN database, kemudian VLAN 10 name lab_1, kemudian VLAN 20 name lab_2, kemudian exit. Nah, dalam membuat VLAN ID ini dapat dengan menggunakan angka bebas antara 1 hingga 1000. Kemudian lihatlah apakah pembuatan ID sudah berhasil atau belum. Cobalah periksa dengan perintah show VLAN. Jika tampilan sudah seperti gambar di atas, berarti pembuatan VLAN ID sudah berhasil. Selanjutnya, konfigurasi tiap port pas Ethernet pada VLAN 10 agar dapat terhubung ke VLAN yang sudah dibuat. Ketikkan perintah berikut. Konfigur terminal INT-FA 0/2, kemudian switch port akses VLAN 10, exit INT-FA 0/3, switch port akses VLAN 10, exit INT-FA 0/4, switch port akses VLAN 10, kemudian exit. Kemudian jika tampilannya seperti ini, maka berhasil. Kemudian kita masuk ke router untuk menghubungkan antara server dan klien pada VLAN yang sama. Kita bisa mengetikkan perintah berikut ini. Yang pertama, enable configure terminal INT-FA 0/0.10 encapsulation.iq10 IP address 192.168.1.10. Kemudian ketikkan juga subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian exit dan exit lagi. Kemudian kita bisa setting juga untuk ID 20 dengan perintah yang sama, yaitu enable configure terminal INT-FA 0/0.20, kemudian encapsulation.iq20, kemudian IP address 172.16.10.10, dan masukkan juga subnet masknya, yaitu 255.255.255.192. Kemudian exit INT-FA 0/0, no shutdown, exit, kemudian write. Langkah terakhir agar semua perangkat dapat terhubung, caranya dengan membuat port switch yang terhubung pada router menjadi terang. Caranya, klik pada switch dan pilih CLI, kemudian masukkan perintah di bawah ini. Enable configure terminal INT-FA 0/20, switch port mode terang, dan exit. Kemudian, setelah semua langkah di atas berhasil, kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan command prompt. Pertama, kita isi dulu IP konfigurasinya. Klik PC pertama, kemudian klik desktop dan pindahkan IP konfigurasinya ke static. Kita isi IP address-nya menggunakan 192.168.1.10. Nah, subnet mask-nya juga diisi. Di sini diisinya akan otomatis.
Kemudian, isi semua PC menggunakan IP, asal angka belakangnya jangan sama ya, karena kalau angka belakangnya sama, dia tidak akan terhubung atau bertabrakan. Jadi, usahakan belakangnya itu angkanya harus berbeda. Kita bisa melihatnya di video tutorial ini. Selanjutnya, kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan Command Prompt. Ketik ping, kemudian IP yang sudah kita tulis tadi, yaitu 192.168.1.11. Jika hasilnya TTL, maka itu berhasil, dan maka jika hasilnya RTO, maka itu tidak berhasil. Konfigurasi semua PC menggunakan Command Prompt ya. Atau kita bisa melakukan ping menggunakan gambar surat di pojok kanan kalian. Jika hasilnya successful, maka itu berhasil. Lihat videonya sampai akhir ya.